Pada saat itu Rasulullah telah berusia 40 tahun. Sejak lama beliau gelisah melihat keadaan masyarakat Quraisy yang hidup dalam kegelapan, menyembah berhala, menindas yang lemah, dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kegelisahan spiritual itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyendiri di sebuah gua di Jabal Nur yang bernama Gua Hira. Beliau mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia, mencari kedamaian, dan merenung jauh tentang penciptaan, tentang kehidupan, dan tentang Tuhan yang Maha Esa. Di malam-malam sepi itu, hanya cahaya bintang yang menemani. Beliau membawa bekal seadanya, dan sering bermalam selama beberapa hari untuk bertahannuts, yaitu bentuk peribadatan yang dilakukan dalam diam dan penuh penghayatan. Hingga suatu malam yang penuh makna tiba, pada malam 17 Ramadan, di tahun 610 Masehi, tiba-tiba suasana sunyi di Gua Hira pecah oleh kehadiran makhluk agung, Malaikat Jibril alaihi salam. Ia datang membawa wahyu dari Allah. Jibril menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak pandai membaca pun menjawab dengan ketakutan, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca." Namun Jibril kembali memeluknya erat hingga terasa sesak, lalu melepaskannya dan kembali berkata, "Iqra." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya, Jibril memeluknya dengan kuat lalu berkata, "Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Itulah wahyu pertama. Dan detik itulah awal kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah malaikat pergi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Gua Hira dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Sesampainya di rumah, beliau berkata kepada istrinya, Zamiluni, selimuti aku. Khadijah pun segera menyelimutinya, lalu mendengarkan dengan penuh ketenangan saat suaminya menceritakan kejadian luar biasa itu. Tanpa ragu, Khadijah menenangkan hati Rasulullah dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau menyambung tali silaturahmi, berkata jujur, menanggung beban orang lain, memuliakan tamu, dan membantu orang yang tertimpa musibah." Khadijah, istri yang mulia, menenangkannya, meyakinkannya bahwa Allah takkan meninggalkan orang sebaik dirinya. Khadijah kemudian membawa Rasulullah menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya, seorang ahli kitab yang telah mempelajari Taurat dan Injil. Setelah mendengar kisah Muhammad, Waraqah berkata, "Ini adalah namus malaikat Jibril yang dahulu juga datang kepada Nabi Musa. Seandainya aku masih hidup saat engkau diusir kaummu, niscaya aku akan membantumu dengan sekuat tenaga." Maka dimulailah babak baru sejarah manusia. Sejak hari itu, Muhammad bukan hanya suami dari Khadijah, bukan hanya orang jujur yang dipanggil Al-Amin. Namun kini, ia adalah Rasul Allah, pembawa risalah langit kepada bumi. Sebuah tugas besar dimulainya untuk mengajak manusia kembali kepada fitrah, kepada tauhid, kepada kebenaran. Dan dari gua sunyi itulah, cahaya Islam pertama kali menyinari dunia. Maka saat itulah, langit dan bumi terhubung. Misi kenabian dimulai dari Gua Hira. Turunlah cahaya yang akan menyinari dunia hingga akhir zaman. Itulah awal dari segalanya, wahyu pertama. Langkah pertama dari risalah suci yang akan mengguncang sejarah manusia, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Sebuah panggilan abadi untuk membaca, untuk mencari, untuk kembali kepada Tuhan semesta alam. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Khazanah Islami menyebar cahaya dari kisah-kisah langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.